Halo semuanya, selamat kembali di my channel, Retouch Channel, risetnya para guru. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan untuk seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena saat ini di Indonesia sedang mengalami ujian dan cobaan. Semoga kita semua beserta keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang ibadah haji. Apa definisinya, apa rukun-rukunnya, dan apa saja syaratnya kita akan bahas. Fokus pada materi yang Ibu sampaikan karena di akhir video ini akan ada evaluasi materi yang Ibu sampaikan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jangan lupa subscribe, like, and hari ini kita akan membahas tentang ibadah haji memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Tapi sebelumnya kita harus membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadikan manfaat di kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, lanjut kita buka ke halaman 148 tentang pengertian haji. Secara bahasa, kata haji adalah sengaja berziarah, mengunjungi atau menuju tempat tertentu. Dan secara istilah, haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumroh, dan lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Adapun dalilnya, yang pertama tertuang pada Quran surat Al-Imran ayat 97, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa masukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Mampu secara apa? Mampu secara fisik dan finansial tentunya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan ada pula tertuang pada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq waja'a kama waladathu riwayah Al-Bukhari, yang artinya diriwayatkan bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa berhaji ke Baitullah tanpa berkata jorok, tanpa bersetubuh, dan tanpa berbuat kefasikan selama ihram, maka dia pulang tanpa dosa bagaikan bayi yang baru lahir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu ada ketentuan ibadah haji. Yang pertama ada syarat haji. Syarat ibadah haji yang pertama adalah beragama Islam tentunya. Yang kedua, berakal sehat. Bagaimana dengan orang yang kurang sehat mentalnya? Kita bakal bahas di belakang. Lalu yang ketiga, ada balik. Balik ini apa? Balik ini dewasa atau bisa berpikiran dewasa. Yang keempat, ada merdeka.
Yang kelima ada istitoah, yaitu mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan, mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan yang ditempuh aman. Kalau seperti saat ini ada COVID-19 atau corona, makanya diberhentikan dulu tahun ini haji. Karena apa? Karena perjalanan yang ditempuh tidak aman. Lalu yang terakhir, bagi para muslimah ada persyaratan khusus, yaitu harus disertai mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani sepanjang perjalanan menuju Mekah. Lalu yang kedua ada rukun dan wajib haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji ada yang namanya rukun dan wajib haji. Perbedaan rukun haji merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, tidak sah hajinya. Sementara yang dinamakan dengan wajib haji adalah hal-hal yang juga harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Tetapi jika tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah, asal diganti dengan membayar dam atau denda. Rukun haji yang pertama yaitu memakai ihram atau ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji ditandai dengan memakai pakaian ihram. Buat laki-laki tentunya ada kain ihram. Buat perempuan biasanya mengenakan mukena berwarna putih. Dan yang kedua ada wukuf atau berdiam sebentar di padang Arafah. Waktu melakukan wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dengan Hajar Aswad, diakhiri dengan Hajar Aswad. Adapun ketentuan harus dipenuhi oleh seseorang ketika melakukan tawaf adalah tertutupnya aurat, suci dari hadas, menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri orang tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, jumlah tawaf sebanyak 7 kali. Pelaksanaan tawaf di dalam Masjidil Haram, niat tawaf khusyuk untuk tawaf sunnah, nazar, dan wada. Dan sunnah tawaf ada istilah Hajar Aswad dan rukun Yamani. Berdoa berzikir, membuka pundak kanan dan menutup pundak kiri bagi laki-laki. Berdekat ke Ka'bah, berjalan bagi yang kuat, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, berturut-turut, niat tawaf, tawaf kudum, dan tawaf ifadah. Macam-macam tawaf itu ada 4. Yang pertama ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu apa? Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan ketika baru tiba di Mekah sebagai penghormatan kepada Ka'bah. Artinya ketika baru tiba di Mekah langsung menjalankan atau melaksanakan ibadah tawaf kudum ini. Dan yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang merupakan rukun haji. Jika rukun ini tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah atau tidak sempurna. Oke, yang ketiga, tawaf wada atau tawaf perpisahan, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Yang keempat, tawaf nazar, yaitu tawaf yang dilakukan karena adanya nazar. Jika tidak adanya nazar, nazar itu seperti janji. Jika tidak adanya nazar, maka tidak wajib untuk melakukan tawaf nazar. Dan yang terakhir ada tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dapat dilakukan berulang-ulang kali dan dapat dilakukan kapan saja. Oke, yang keempat ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi seorang ketika melakukan sa'i. Syarat tawaf ada 4. Yang pertama, didahului tawaf kudum atau tawaf ifadah. Yang kedua, tertib, mulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Yang ketiga, dilakukan 7 putaran.
Dan yang keempat, sampai ujung Safa dan Marwah. Lalu ada sunnahnya juga, sunnah tawaf. Yang pertama, menuju tempat sa'i dari pintu Safa. Yang kedua, berturut-turut antara tawaf dan sa'i pada 7 putaran. Yang ketiga, berwudu suci dari hadas. Yang keempat, berjalan kaki dengan mengangkat tangan. Yang kelima, menaiki bukit Safa dan Marwah. Yang ketujuh, ada zikir. Selanjutnya ada berlari kecil antara 2 tiang hijau bagi laki-laki. Dan yang terakhir, berdoa menghadap kiblat. Yang kelima ada tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut paling sedikit sebanyak 3 helai. Dengan melakukan tahallul berarti ritual haji sudah selesai. Biasanya tuh ketika laki-laki pulang dari haji, kepalanya botak. Tidak untuk perempuan ya. Yang nomor 6, tertib, yaitu melakukan rangkaiannya semuanya berurutan. Tidak boleh ada yang terlewat atau didahulukan terlebih dahulu. Selanjutnya ada wajib haji. Sementara yang termasuk wajib haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram dari mikot, yaitu berihram atau melakukan niat mengerjakan haji dari tempat yang sudah ditentukan, mikot makani, dan juga pada waktu yang sudah ditentukan pula mikot zamani. Yang kedua, bermalam di Musdalifah, yakni setelah seseorang melakukan wukuf di padang Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah lewat tengah malam. Apabila dia berjalan dari Musdalifah sebelum tengah malam, wajib membayar dam atau denda. Yang ketiga, ada melontarkan jumroh Aqobah pada hari raya hari 10 Zulhijjah. Melontar jumroh Aqobah ini menurut ulama fikih hukumnya wajib, tetapi dalam pelaksanaannya boleh diwakilkan kepada orang lain apabila seorang tidak mampu melaksanakannya. Yang keempat ada melontar 3 jumroh, yakni jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah pada tiap-tiap tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lalu bagaimana syaratnya? Syarat yang pertama adalah melontar dengan kerikil kecil. Melontar dengan gaya melempar, batu yang dilontarkan masuk ke dalam lingkaran jumroh, lemparan 7 kali tiap jumroh, tetapi mulai ula, wusta, dan Aqobah tertib, mulai ula, wusta, dan Aqobah. Melontarkan untuk diri sendiri dulu, kemudian baru untuk yang diwakilkan. Oke, selanjutnya. Nomor 5 ada mabit di Mina, yakni bermalam di Mina pada malam 11 sampai 12 Zulhijjah jika nafar awal atau 11 sampai 13 Zulhijjah jika nafar tsani. Nomor 6, tidak melakukan larangan haji selama ihram. Ada beberapa larangan dalam rangkaian ibadah haji selama ihram. Beberapa larangan tersebut ada yang berlaku khusus untuk laki-laki dan khusus untuk perempuan. Kita wajib mengingat-ingatnya ya. Lalu apa saja larangan dalam masa berihram? Untuk laki-laki, 1, memakai pakaian berjahit. Itu dilarang ya. Yang kedua, memakai tutup kepala yang melekat. Yang ketiga, memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Untuk perempuan, menutup muka berarti memakai cadar atau memakai, tapi untuk sekarang, kalau untuk sekarang memakai masker untuk kebaikan sepertinya di sana diperbolehkan. Oke, yang ketiga, laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, memotong atau mencukur rambut, memotong kuku, memotong mencabut pohon, memburu binatang, berjumpa suami istri, bersetubuh, dan akad nikah itu tidak diperbolehkan. Nomor 7 adanya tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Makkah. Lalu apa aja sunnah haji? Tentunya haji juga punya sunnah. Sunnah-sunnah ini
sangat indah ketika dilakukan, dibarengi dengan wajib haji. Yang pertama ada memotong kuku, rambut, dan kumis. Yang kedua, mandi sebelum ihram dan memakai minyak wangi. Ketiga, disunahkan memakai kain ihram yang berwarna putih. Yang keempat, menyisir rambut dan jenggot. Yang kelima, sholat sunnah ihram. Dan keenam, memperbanyak membaca talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika lak. Artinya, kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu. Sekali lagi kami memenuhi panggilan-Mu, di mana tidak ada sekutu bagimu. Kami memenuhi panggilan-Mu, di mana sungguhnya pujian, nikmat, dan kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada satupun sekutu bagimu. Selanjutnya ada macam-macam ihram haji. Cara ihram untuk ibadah haji dan umroh ada 3 macam. Yang pertama ifrat, yang kedua tamattu, dan yang ketiga qiran. Lalu apa bedanya? Ifrat yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan ibadah haji dahulu, dan setelah selesai seluruh amalan ibadah haji baru berihram untuk ibadah umroh. Atau lebih singkatnya, haji dulu baru umroh. Haji dengan cara ifrat ini tidak dikenai dam atau denda. Biasanya kalau orang Indonesia ini gelombang pertama. Dan untuk yang kedua, tamattu, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan umroh di bulan-bulan haji. Setelah selesai seluruh amalan umroh, langsung mengerjakan ibadah haji. Secara singkat, umroh dulu baru melaksanakan haji. Cara tamattu ini dikenai denda atau dam. Nomor 3 ada qiran, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh sekaligus secara bersamaan. Cara qiran ini dikenai dengan denda atau dam. Jadi yang nggak punya denda hanya yang ifrat ya. Oke, yang selanjutnya ada ketentuan umroh. Tetapi ketentuan umroh ini akan kita bahas di next video, karena hari ini kita hanya membahas tentang haji. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Semoga kita cepat dipanggil oleh Allah untuk beribadah ke Baitullah, ke tanah suci Allah yang kita rindu-rindukan. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari Ibu, dan kita tutupi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Shadaqallahul azim. Oke, bagaimana tentang video yang tadi? Insya Allah bermanfaat ya buat kita semuanya. Dan tidak lupa juga kita akan memberikan dua evaluasi untuk kalian semuanya. Yang pertama, kira-kira pendapatmu seperti apa mengenai anak yang berusia 10 tahun mengikuti atau melaksanakan ibadah haji? Dan yang kedua, bagaimana jika orang yang kurang mentalnya atau yang tidak sehat mentalnya pergi berangkat haji? Dibolehkan atau tidak? Berikan penjelasan kamu di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sampai jumpa minggu depan dengan materi-materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan Asri.